jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86. Bantuannya, 87 untuk jajaran kuda. 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, mobil pengangkut ratusan tabung gas LPG tiba-tiba terbakar di Palu, Sulawesi Tengah. Besarnya kobaran api disertai ledakan menyambar sejumlah rumah hingga hangus terbakar. Warga dikejutkan dengan terbakarnya mobil pengangkut ratusan tabung gas LPG di Jalan Manggis, Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah. Kobaran api disertai ledakan dari mobil yang mengangkut 176 tabung gas LPG ikut membakar sejumlah rumah warga. Sejumlah rumah warga hangus terbakar. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan miliaran rupiah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, 21 orang keracunan akibat kebocoran pipa gas pembangkit listrik tenaga panas bumi PT SMGP di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari lokasi kebocoran terjadi semburan lumpur. Dalam rekaman video amatir ini, semburan lumpur muncul di lokasi pengeboran gas panas bumi Sibanggor Julu Mandailing Natal milik PT SMGP. Lumpur mengalir jauh dari lokasi pengeboran serta mengeluarkan bau menyengat yang dirasakan warga sekitar pengeboran. Sejumlah warga dilarikan ke rumah sakit mengalami gejala hampir sama, muntah dan sesak nafas. Tiba-tiba ada bunyi bau. Bau gas itu juga? Iya, bau gas. Dari pembangkit itu juga? Iya, dari pembangkit WLPT. SMGP itu ya? Iya. Oh, ini masih gua tadi di sawah. Ibu saya juga di sawah, saya juga tadi di sawah. Oh, rata-rata yang di sawah ini yang merasakan di itu? sawah, iya. Selain warga yang mengalami keracunan, petugas BPD mengevakuasi warga dari sekitar lokasi kebocoran gas. Kita pun belum tahu entah ngapain mereka, cuman keterangan ibu tadi memang ada yang kata petugas dari geothermal yang pakai baju merah berlarian. Cuma berlarian katanya baru keluar. Nampak jelas dia. Kata ibu tadi nampak. Dia apa yang keluar? Lumpur, apa asap? Hitamnya katanya asap. Hitam. Hingga kini 21 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan akibat keracunan gas. Hampir setiap tahun selalu terjadi kebocoran gas dari kawasan pengeboran milik PT SMGP. Bulan lalu, 53 warga dilarikan ke rumah sakit karena mengalami keracunan gas dari pengeboran sumur baru. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Hussein Louis, iNews melaporkan. Seorang pekerja pabrik pengolahan makanan beku di Ancol, Jakarta Utara tewas diduga akibat kebocoran gas di lantai 2 pabrik. Sejumlah pekerja lainnya mengalami sesak nafas. Petugas berupaya mengevakuasi seorang pekerja yang tewas akibat kebocoran gas di pabrik pengolahan makanan beku berbasis susu di Ancol, Jakarta Utara. Sejumlah pegawai yang berada di dekat lokasi kejadian juga mengalami sesak nafas. Salah satu pekerja juga dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Kecelakaan kerja ini diduga terjadi akibat kebocoran gas di lantai 2 pabrik. Itu di mana, Pak? Adanya di atas, di lantai 2. Di pusat kebocoran itu? Iya, di pusat kebocoran. Karena beliau pada saat itu sedang bekerja dan ingin menutup kebocoran. Tapi karena kebocorannya sudah cukup besar, sudah cukup meluas, 2 orang yang bekerja di sana. 1 orang berhasil turun, yang 1 tidak berhasil. Jasad korban dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen perusahaan. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sejumlah warga di pos Satpam Perumahan Elit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diserang 6 pengendara motor. Seorang remaja luka parah terkena senjata tajam. Pelaku juga menggasak 4 handphone korban. Polisi melakukan olah TKP pasca penyerangan terhadap warga di Perumahan Elit Jalan Todopoli 10, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari.
Akibat penyerangan, seorang remaja 15 tahun terluka parah terkena senjata tajam. Kondisi korban kritis dirawat di Rumah Sakit Hermina Makassar. Penyerangan terjadi saat korban bersama 6 temannya berada di pos satpam perumahan. Selain melukai, 6 pelaku yang mengendarai 2 sepeda motor juga menggasak 4 handphone yang tertinggal di pos saat para korban berusaha menyelamatkan diri. Main-main kartu sama anak-anak semua ngumpul situ toh, datang pertama rame-rame. Tapi di situ lari pas keluar warga pergi dia. Datang lagi kedua kalinya. Naik apa semua itu? Naik motor. Satu motor berapa orang? Ada 3 orang. Satu motor 3 orang? Iya. Bawa saja semua? Bawa saja Semua, ada yang bawa busur apa. Langsung menyerang? Langsung menyerang sampai hampir masuk ke rumahnya warga. Oh, baru berapa orang kena itu saat di situ? 1 orang ji. Itu minta yang di dalam? Iya. Tempat yang ada itu, HP diambil. Itu Oh, ada HP. 2 kali. Ada HP diambil. Ada HP? Ada HP juga diambil. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV di rumah warga. Kejadiannya sebenarnya sudah 3 hari lalu, namun sudah didamaikan. Tetapi kelompok yang datang ini diduga yang lain lagi. Oh, berarti pemicunya beda atau sama lagi? Pemicunya kami sementara dalami karena pelaku kami sementara kejar. Satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui masih diburu polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Gara-gara pengemudi mengantuk, mobil pickup yang ditumpangi 8 orang sekeluarga menabrak pohon di pinggir jalan. Akibatnya 2 orang luka parah. Petugas memberikan bantuan selang oksigen pada pengemudi mobil pickup yang tak sadarkan diri usai menabrak pohon di pinggir jalan di perbatasan Samarinda, Kutai Kartanegara. Mobil pickup ditumpangi 8 orang satu keluarga. Akibat kecelakaan yang terjadi saat sahur, 2 orang terluka parah dibawa ke rumah sakit. Petugas juga memeriksa kondisi 5 penumpang lainnya, 3 diantaranya balita. Kecelakaan terjadi saat mobil pickup melaju kencang dari Kabupaten Wahau, Kutai Timur menuju Melak, diduga karena sopir mengantuk. Korban tadi mereka dari Muara Wahau menuju ke Melak karena ada pindah pekerjaan sehingga mereka pindah rumah ke Melak. Ibu-ibu satu yang diinformasi dari teman-teman tadi karena kami juga itu sudah dievakuasi dan mengalami pendarahan pada bagian mulut ya, kemudian driver juga cukup parah sehingga segera dibawa ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ash, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan tewas diduga tersengat listrik di rumah kos di Mampang, Jakarta Selatan. Saat korban dievakuasi, didapati luka memar di bagian dada. Pria pekerja proyek pembangunan tewas diduga tersengat listrik di Indekos Jalan Bang 3, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Korban Amin warga Cilacap tewas saat mengerjakan instalasi listrik. Saat dievakuasi ditemukan luka memar pada bagian dada. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kematian korban. Oh, berarti ini rumah atau kos-kosan apa, Pak? Rumah, jadi buat kos-kosan. Oh, berarti ini kesetrum yang pekerja proyek, Pak ya? Iya. Lagi dibangun, Pak ya? Lagi dibangun. Mengalami luka di bagian apa, Pak? Di dada katanya, bagian dada. Itu kesetrumnya di mana, Pak? Di atas lantai 2. Di lantai 2, Pak ya? Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajambakti yang melaporkan. Seorang siswi SMK pengendara motor ditemukan bersimbah darah dianiaya pelaku begal. Sadis, korban ditemukan dengan pisau masih tertancap di tubuh. Seorang siswi SMK korban begal ditemukan bersimbah darah di Jalan Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sadis, warga mendapati sebilah pisau masih menancap di tubuh korban. Dekat korban ditemukan sepeda motor gerobak milik pelaku begal yang ternyata seorang pemulung. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Desa Sepucuk, Ogan Komering Ilir. Kaki pelaku ditembak karena mencoba kabur saat penangkapan. Di rumah temannya. Di rumah temannya. Itu dikasih tindakan tikas dan terukur ya, Nid? Karena dia berusaha melarikan diri pada saat melakukan penangkapan. Kepada polisi, pelaku mengaku awalnya akan merampas handphone korban. Namun karena korban berteriak, pelaku panik dan menganiaya.
Pelaku berdalih membawa kabur motor korban karena motornya mogok. Aku ambil HP, mau naik motor aku udah taunya mogok, jadi ngambil motornya pulang. Oke, jadi begal kita ya? Iya, Pak. Kenapa bisa dicegat? Bayar utang, Pak. Utang apa? Utang duit ini racingan terus. Dari tangan pelaku disita barang bukti sepeda motor korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kepergok, pencuri motor mengancam menggunakan pistol saat kabur dari kejaran warga. Aksi pelaku membobol kunci kontak motor di parkiran diketahui pemilik toko dari kamera CCTV. Kepergok pemilik toko, 2 pelaku kabur saat beraksi mencuri sepeda motor di parkiran toko grosir pakaian di Jalan Sukamulya Raya, Sukarami, Palembang. Namun saat dikejar warga, pelaku sempat mengancam menggunakan senjata api. Aksi pelaku menjebol kunci kontak motor korban diketahui pemilik toko dari kamera CCTV. Bisa direkapan, terus bosnya lihat ada yang ini ngotak-ngatik motor, jadi diteriak maling. Itu informasi ada sempat ngancam pelakunya? Iya, ngancam. Pakai apa? Bawa ini pistol. Dibuka di pinggangnya ya? Iya. Warga berharap polisi rutin berpatroli di lokasi rawan pencurian sepeda motor. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjung pusat perbelanjaan di kota Tasikmalaya, Jawa Barat panik akibat suara keramik pecah. Suara retakan sempat disangka terjadi gempa. Awas. Dalam rekaman video amatir ini, pengunjung pusat perbelanjaan yang sebagian besar wanita berlarian keluar. Suara jeritan membuat pengunjung lain berebut meninggalkan pusat perbelanjaan. Warga panik setelah sejumlah pengunjung melihat lantai keramik mengeluarkan suara dan pecah. Itu hanya keramik itu menggelembung, terus pecah kan menimbulkan suara kretek gitu. Kebetulan pecahnya itu panjang ada di area sepatu ya, itu panjang. Kebetulan pada saat itu sekitar jam 12 kurang 5-an lah, lagi banyak-banyaknya pengunjung di area sepatu. Pengunjung kan panik lah ya, mendengar suara kretek gitu, mungkin panik sehingga ada yang menjerit lari keluar. Terus yang nggak tahu apa-apa pun semua akhirnya pada lari keluar karena disangka gempa gitu ya. Tidak ada korban luka akibat kepanikan, sementara lantai retak telah diperbaiki petugas mal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Hanya karena jual beli knalpot motor, seorang mahasiswa di Yogyakarta luka bakar dianiaya 3 temannya. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sergap.